Oke, baik teman-teman, kita mulai live di malam ini. Oke, baik sebelum mulai saya cek dulu koneksinya. Oke, suaranya aman teman-teman. Tes 1, 2, 3. Tes, 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 tes. Aman, aman? Aman, aman? Oke, aman ya? Oke, gambar-gambar aman? Tes, tes 1, 2, 3. Gambar-gambar. Oh, agak buram. Siap. Belum mandi kan? Oke ya, oke. Siap semua? Siap, siap? Oke, yuk siap ya. Oke, yuk. Recording in progress. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat, sehat, sehat. Yes, di malam ini luar biasa banget ya. Yang hadir berapa nih? Berapa nih teman-teman yang hadir nih? Wow, 843 ya. Naik terus ya, luar biasa. Kayaknya mentok nih. Bakal 1000 ya. Bagi teman-teman yang nanti tiba-tiba log out, nggak bisa login lagi, bisa jadi ini udah full ya. Teman-teman bisa tonton via atau ikut via YouTube-nya ya, tapi ya saya sarankan teman-teman ikut di Zoom-nya biar teman-teman dapat energinya ya, teman-teman ya. Oke, baik, saya ucapkan selamat datang dan senang sekali bisa berjumpa lagi dengan teman-teman di Zoom kali ini. Hari ini hari apa teman-teman? Hari Jumat ya, Jumat luar biasa. Biasanya di luar sana itu berkumpul sama keluarga ya, atau liburan atau senang-senang ya. Nah ini beda luar biasa teman. Anda malam ini hadir untuk belajar sama-sama dan saya katakan Anda adalah ciri-ciri orang sukses karena orang sukses itu pembelajar luar biasa ya. Beri plus untuk kita semua ya. Oke, baik sebelum kita mulai ya, Kang Fadilnya udah datang. Ini luar biasa. Beliau akan bocorkan gimana dapat uang banyak dari TikTok ya. Bagi Anda yang pemula jangan khawatir, kita akan senang-senang malam ini. Dan ini free teman-teman. Ini gratis ya, ini gratis ya. Jadi ada yang tanya Mas ini bayar? No, ini gratis teman-teman. Ini spesial buat teman-teman ya. Dan juga ada agenda-agenda ke depannya. Jadi nanti saya sharingkan ke teman-teman. Oke, sebelum kita mulai saya mau kenalan dulu yuk. Teman-teman dari kota mana aja? Boleh komen-komen yuk. Dari kota mana aja? Mas Didik, Jogja luar biasa. Medan, Bogor, Sukabumi, Bandung luar biasa ya. Oh, dari Bandung ya, siap-siap. Saya kemungkinan mau bulan depan ke Bandung ya. Oke ya, oke siap ya. Nanti bolehlah kita apa kopdar ya. Nanti ada apa member Zoom daging pengen kopdar ya. Kita adakan ya teman-teman. Oh Batam siap, Garut, Jambi. Wah dari Jepang ya. Wow luar biasa. Jam berapa di sana Jepang ya? Gimana kalau bahasa Jepang eh, sama malam ya? Konnichiwa ya bukan ya. Oke, luar biasa. Oke, pertanyaan selanjutnya. Teman-teman jualan apa? Boleh komen jualan apa? Ya bagi Anda yang tidak punya produk ketik aja belum Mas, boleh. Oh, craft, fashion. Oh, belum ya, ada yang belum siap-siap. Nanti saya di-sharingkan ya gimana Anda cari produk ya. Oh, ada jualan kue, siap ya. Luar biasa. Properti luar biasa ya. Oke, jasket, oke, spidol, oke, siap-siap, oke ya, oke siap. Bagi Anda yang belum, jangan khawatir, nanti kita sharingkan gimana sih cari produknya. Oke, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir ya. Setuju nggak, penting nggak teman-teman belajar TikTok? Boleh ketik, penting nggak teman-teman belajar TikTok itu? Zaman sekarang gitu ya, sekarang gitu. Kalau dulu iya wajar ya, karena TikTok belum lahir. Kalau sekarang, penting nggak teman-teman? Iya penting banget teman-teman ya karena sosial media itu sosial media yang terbesar di ini ya TikTok, Facebook, Instagram tuh penting banget ya. Nah malam ini kita akan belajar ya, beliau akan bocorkan ya. Oke pertanyaan terakhir, ketik saya yang mau uang banyak malam ini, saya doakan Anda dapat uang banyak malam ini. Ketik saya yang mau uang banyak malam ini. Oh, ya ketik saya siap-siap. Oke luar biasa ya. Udah berapa nih? Wow udah 900 ini luar biasa ya. Oke baik. Baik ya saya ucapkan. Oke kita saya akan
jelaskan ya mentor kita, saya kenalkan ya beliau Kang Fadil. Ya, beliau adalah expert di bidang TikTok ya, saya tahu banget sama beliau dan sekarang sudah diundang berbagai perusahaan multinasional teman-teman, luar biasa ya. Dan beliau akan sharingkan ya, Kang Fadil saya akan sharingkan gimana sih caranya. Nanti teman-teman silakan ya ditonton sampai selesai agar teman-teman dapat infonya. Oke, sebelum lanjut saya sharingkan dulu ya. Ada yang tanya, Mas, Zoom daging itu apa gitu ya. Oke, ini kelihatan nggak? Kelihatan teman-teman? Kelihatan? Oh, suaranya kurang. Oh, siap. Suaranya aman nggak? Tes tes 1 2 3. Suaranya kurang ya. Tes tes. Oke, aman ya. Oke. Oke, teman-teman, ini untuk info. Jadi Zoom daging itu, ini bagi teman-teman yang ada yang nanya, Mas, Zoom daging itu apa ya? Apa jualan daging gitu ya? No, bukan ya. Jadi Zoom daging itu belajar digital marketing via Zoom bareng Mas Andre dan tim. Nah, kebayang nggak teman-teman? Kebayang nggak? Jadi belajar digital marketing via Zoom bareng Mas Andre dan tim. Kebayang sampai sini? Jadi belajar digital marketing ya, bukan jualan daging gitu. Nah, bukan jualan daging ya. Jadi belajar digital marketing via Zoom bareng Mas Andre dan tim, bareng saya dan tim ya. Nah, apa aja yang kita akan pelajari tentu banyak banget. Nih, banyak banget. Detail di foto ya. Jadi nanti kita belajar platinum copywriting, belajar teknik closing, belajar via Facebook Ad, jualan pro-fisik, produk digital, Google Ad, Marketplace, TikTok, affiliate marketing, list building, dan masih banyak lagi. Nah, ini kalau teman-teman, coba bagi Anda yang sudah pernah ikut workshop di sana, berapa harganya kalau satu ini teman-teman? Berapa ya kalau misalnya Anda beli e-course atau ikut workshop ya, bagi Anda yang pengalaman tuh yang pengalaman apa beli e-course, ikut pelatihan gitu, berapa yuk? Satu berapa? 250.000, 2 juta, betul ya. 250.000 betul. Maka jutaan ya. Ini kalau digabung total berapa? Berapa ya kalau digabung? Nah, ini teman-teman gratis. Hah, Mas, gratis? Yes, gratis ya. Nah, tapi ada ininya ya, bagi teman-teman yang ikut gratis. Mau nggak gratis? Mau nggak gratis, teman? Iya, ini gratis. Jadi ikut Zoom ini gratis ya. Nanti kita belajar 1 jam 2 jam ya. Nah, ini ya. Jadi catat ya. Nanti saya liatin jadwalnya ya. Nah, ini nanti di minggu depan kita belajar ngasilin uang dari atlet tanpa jualan tuh gitu ya. Ini gratis ya teman-teman ya, tapi rekamannya tidak kita bagikan ya. Kita bagikan khusus member aja. Oke, jadi nanti ada 2 level teman-teman. Kalau mau ikutan gratisan silahkan, no problem ya, nggak ada masalah. Teman ikut aja. Teman-teman mau ngulang terus atau ikut lagi, ngulang lagi itu gratis ya. Tapi kalau rekaman itu tidak diberikan ya, karena hanya untuk member aja. Itu silakan pilih ya. Oke ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, kemudian ini jadi gratis Mas, yes, gratis ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini nanti di hari Rabu kita akan demo bagaimana dapat komisi affiliate tanpa jualan. Oh, itu member-member yang sudah dapat penghasilan tuh teman-teman, dan itu mereka tanpa jualan. Ada yang mau ikut? Nah, ini dibocorkan nanti kita pakai iklan, pakai Facebook Ad ya, Facebook Ad biar cepet. Jadi biar teman-teman dapat penghasilan cepet. Ini ada yang sudah tembus 20 juta teman-teman. 1 bulan, enggak, sekitar 1,5 bulan. Ada satu member yang udah 1,5 bulan itu dapat 20 juta. Ini naik terus dengan penghasilannya dia. Oke ya. Nanti saya sharingkan ya. Oke, lanjut. Apalagi? Nah, ini teman-teman. Nah, ini ikut workshop juga. Oh, ini workshop 7 jam, teman-teman. Ini gratis, tapi hanya untuk member kalau yang ini. Ya, ini untuk member ya. Ini member, ini gratis, tapi hanya untuk member aja ya. Nanti dikasih tahu ya gimana caranya. Jadi teman-teman yang misalnya budgetnya terbatas, Mas, saya nggak punya uang, pokoknya semua belajar gratis, ikut aja. Kebayang teman-teman sampai sini? Jadi bagi teman-teman yang misalnya nggak ada uang, nggak punya budget, ikut aja gratis ini ya. Nanti silahkan ikut. Kita ada platinum, ada teknik closing. Nanti di hari Jumat kita belajar bikin WordPress. Nah, gitu ya, bikin WordPress. Oke ya.
Catat-catat ya, gratis, ikut aja ya, ikut aja. Udah gabung ke grup semua belum? Udah gabung ke grup semua? Udah ya? Oke ya, baik. Oke. Nah, oke, baik. Kita akan belajar, teman-teman. Kita akan belajar TikTok itu informasi ya. Bagi Anda yang belum gabung ke grup, yuk silakan gabung. Ada WA sama Telegram ya. Silakan bagi teman-teman yang mau WA aja boleh, mau Telegram juga boleh, mau dua-duanya juga boleh ya. Silakan ya. Oke, baik yuk kita mulai belajar. Oke, baik kita panggil yuk Kang Fadil. Halo, Assalamualaikum Kang. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Andri. Apakah suara saya Waalaikumsalam. sudah kedengaran? Aman, aman, aman. Aman ya? Ya, di Masya Allah. mana Gimana nih? kabarnya Mas Andri? Alhamdulillah. Kapan main bola lagi nih? Ah, iya udah lama ya. Insya Allah Mas, ntar kalau ada jadwal lagi, saya jarang ngecek nih di Telegram. Oh, siap, siap, siap. Sibuk Ntar ya, saya cek deh. keliling Ada lagi ini. ya Mas dalam waktu dekat ya? Ada. Keliling-keliling ini ya, keliling Indonesia sekarang ya, Mas ya. Sekarang lagi di Bogor nih. Oh, Makanya lumayan. saya nggak pakai mic, lagi nggak pakai kamera nih Mas. Oh, saya tahu keren tuh. Tapi jelas kan ya Mas, aman ya? Ah, mana, mana, mana. Siap, siap. Alhamdulillah. Oke, siap. Kang, kita mulai. Siap, aman? Siap, oke, baik teman-teman. Saya udah nggak sabar lagi untuk dapat ilmunya. Ini daging banget teman-teman. Ini rugi banget kalau Anda keluar dan nggak ikut sampai selesai ya. Rugi banget ya. Jadi pastikan hadir karena Kang Fadil akan bocorkan gimana dapat uang banyak dari TikTok. Oke, tanpa berlama lagi kita panggil Kang Fadil. Silakan Kang. Oke, terima kasih Mas Andri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Izin saya spotlight dulu ya. Nah, oke ya. Masya Allah rame banget ya. 1K loh teman-teman ya. Ini rekor sih bagi saya Mas Andri. Biasanya saya nge-zoom itu paling banyak itu 500 baru. Ini udah sampai 1K nih, rekor bagi saya sendiri nih. Masya Allah ya. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat semuanya ya? Semoga selalu dalam keadaan sehat luar biasa. Bagi yang belum ada suaranya, dicek lagi di pengaturan Zoom-nya. Oke. Wow, luar biasa sekali ya. Salam kenal, saya Fadil Aditya Edwin, seorang digital marketer, founder di kampusmarketing.com. Dan saya asli orang Padang, Sumatera Barat. Boleh dipanggil Uda Fadil ya teman-teman nanti kalau ketemu. Tapi sekarang udah merantau ke Bandung. Di sini ada nggak orang-orang Padang nih? Orang Minang ada nggak? Tadi kalau nggak salah ada yang ngomen Sumbar gitu. Ada orang awak siko, komen lah. Awak ada, wah, luar biasa ramai. Padang hadir, Masya Allah. Tapi saya udah merantau ya teman-teman ya, hampir 2 tahun di Bandung. Cuma kebetulan hari ini lagi di Bogor. Jadi lagi ngezoom apa adanya dulu di laptop, tapi semoga bisa optimal malam ini. Kita akan belajar tentang TikTok marketing. Wah, awak Padang, rame. Nah, sekarang saya ubah lagi pertanyaannya. Siapa yang udah mulai ngonten di TikTok? Yang udah boleh komen sudah, yang belum boleh komen belum nih di kolom chatnya. Belum, sudah, belum. Oh, ada yang sudah, ada yang belum ya. 50-50 kayaknya nih ya. Belum. Oh, ternyata banyak yang belum nih. Nah, hari ini teman-teman habis belajar malam hari ini saya ajak teman-teman untuk mulai ngonten dan ngasilin duit dari TikToknya. Tentunya secara berproses ya teman-teman ya. Serta untuk menghemat waktu saya langsung izin share screen di sini. Oke. Nah, kurang lebih 1 jam ke depan kita akan belajar bagaimana sih hasilin banyak uang dari TikTok marketing. Tapi saya kasih tanda kutip dulu nih, banyak uangnya. Karena nggak ada yang instan teman-teman ya, pasti semua butuh proses. Tidaknya nanti teman-teman yang ngikut Zoom malam hari ini dapat ilmu baru, praktek sekarang juga malam hari ini juga, dan insya Allah kedepannya akan mendapatkan momentum teman-teman. Asalkan mulai ya, mulai aja terlebih dahulu seperti itu. Baik, sebelum lanjut sedikit pengenalan dari saya founder di kampusmarketing.com, platform pelatihan digital marketing yang saya bangun sejak 2017. Ada kampusaffiliate.com, sebuah platform pelatihan affiliate marketing, kampuskreatif.com, sebuah jasa digital agensi, dan Kampus TikTok, sebuah platform pelatihan yang fokus ke TikTok marketing.
Kalau teman-teman tanya kenapa namanya kampus-kampus semua nih? Karena semuanya saya mulai dari 2014 semenjak saya kuliah teman-teman ya. Alhamdulillah waktu di kuliah saya udah mulai digital marketing, jualan produk digital dan produk fisik juga. Bisa bayar uang kuliah sendiri, bayar kos-kosan sendiri. Akhirnya pengen menginfluence teman-teman kampus lainnya. Saya bangunlah yang namanya kampus marketing supaya teman-teman yang lainnya, terutama anak kuliahan juga bisa ngaselin duit dari kos-kosannya seperti itu. Saya kuliah jurusan agribisnis pertanian. Ya, saya anak pertanian, kebetulan terjunnya ke digital marketing. Jadi apapun jurusan teman-teman, no problem ya. Mau fisika, matematika, psikolog, ya, mungkin ada juga di bidang kesehatan di sini. Pengen terjun ke digital marketing, termasuk ke TikTok, itu boleh banget, bisa banget teman-teman ya. Yang penting kemauan kita sendiri. Lalu boleh follow sosial media saya di TikTok ataupun di Instagram di @fadiladitya_a. Silakan boleh di follow terlebih dahulu. Buka TikTok, buka Instagramnya, ya di follow karena insya Allah nanti banyak ilmu-ilmu lewat konten saya secara gratis saya share ke teman-teman tentunya dan juga pasti banyak hal-hal baru yang bisa teman-teman temukan dari Instagram dan TikTok saya. Nggak nyambung juga kuliahnya, yes. Ya, yang penting ada embel agribisnisnya lah. Ada embel bisnisnya sedikit. Itu normal teman-teman di dalam dunia bisnis. Bahkan juga ada teman saya jurusan fisika tapi jago ngoding. Bayangin, fisika tapi jago ngoding ada juga. Gitu. Nah, ini kita bahas nih ya, TikTok dari mana sih duitnya? Jadi buat teman-teman yang mungkin masih banyak pemula di sini, bertanya-tanya ya, jangan-jangan TikTok ini masih bocah-bocah, joget-joget, dan segala macamnya. TikTok dari mana duitnya? Tentu pertama teman-teman ya, kita dari konten bisa ngasilin duit, tapi tidak sekedar konten. Ya, ada konten yang dibayar, katakanlah endorsement. Ada konten jualan, baik jualan produk sendiri, ya, atau jualan produk orang lain. Baik jualan produk fisik ataupun jualan produk digital. Nah, juga nanti teman-teman bisa jadi seller TikTok Shop bagi Anda yang sudah punya produk sendiri. Bisa menjadi affiliate TikTok kalau belum punya produk, ya. Bisa live di TikTok ya, jualan di live-nya dapat gift juga barangkali. Iklan di TikTok Ads, kalau sudah punya branding nanti bisa menjadi seorang public speaker, diundang ke sana ke sini untuk mengisi acara. Ini mohon maaf nih, saya pengen ingatin teman-teman terlebih dahulu ya. Mohon tidak dicoret-coret dulu layarnya ya teman-teman ya, ini saya hapus dulu semuanya. Oke. Ya, mohon tidak dicoret-coret layarnya supaya kita bisa terfokus teman-teman. Karena nanti juga ada prakteknya. Dan alhamdulillah berkat mulai dari TikTok saya juga sudah diundang di berbagai macam perusahaan multinasional ya. Bahkan juga sempat diundang di salah satu stasiun TV lokal di IDX channel teman-teman ya. Tentu juga semua atas izin Allah berkat bikin konten juga akhirnya cukup dikenal banyak perusahaan-perusahaan seperti itu. Nama IG-nya apa tadi? @fadiladitya_a. Ini saya komen ya di kolom chat-nya nih. Oh, boleh dibuka. Silakan nanti diintip. Next, sebelum kita masuk ke TikTok, saya pengen memperbaiki mindset-nya teman-teman yang berjualan di TikTok nih. Karena ada satu kesalahan menurut saya ketika teman-teman bergantung atau menggantungkan nyawa bisnisnya ke TikTok. Itu bahaya banget. Ya, ingat ya, TikTok Shop pernah dihapus. Ya, bahkan TikToknya juga dulu sempat diblokir di Indonesia tahun 2019 ya kalau nggak salah. TikTok Shop keranjang kuning juga pernah dihapus. Nah, kalau kita menggantungkan nyawa bisnisnya, bahaya ya. Bisnisnya mati, habis. Makanya saya pengen ngajak para seller, para kreator, kembalilah pada fitrahnya marketing, menempatkan media sosial sebagai sarana, sebagai wadah, bukan menggantungkan nyawa bisnisnya. Oke, ini adalah tempat, ini adalah wadah untuk kita mulai berjualan, mulai bikin konten. Kuncinya pertama teman-teman nanti tetap konsisten ya ngonten. Live juga mengikuti algoritma terupdate. Nanti saya sampaikan algoritmanya. Kemudian kalau bisa wajib mempersiapkan website dari sekarang. Ya kenapa harus siap website? Kan ada TikTok Shop gitu ya, ada keranjang kuning. Ingat keranjang kuning pernah dihapus. Bahkan sampai sekarang TikTok masih masa uji coba oleh pemerintah. Jadi bisa jadi kedepannya dihapus lagi gimana? Harus ada backup, salah satunya adalah website. Dan kabar baiknya tadi Mas Andi juga sudah menyampaikan,
akan belajar gratis bikin landing page ya, atau mungkin bikin website lewat WordPress. Jadi teman-teman yang udah join di Zoom Dagging, itu jangan sampai keluar dari grup, ikutin terus, simak terus informasi update-update ilmu Zoom dari Mas Andri. Dan juga terakhir, memanfaatkan TikTok Ads serta mengelola data pelanggan. Jadi kalau kita jualan aja itu nggak cukup, teman-teman, ini harus bisa mengelola data pelanggannya. Jadi ingat 3 kunci utama ini. Next, kita baru masuk nih ke ke materi yang pertama. Semuanya akan dimulai dari optimasi akun kita dan algoritma. Jadi buat teman-teman yang pengen dapat duit banyak dari TikTok, nggak bisa langsung, yaudah deh, gue langsung jualan aja, dapat duit gitu ya. Nggak bisa, ya siapa lo, siapa gue gitu. Kita harus kenalkan siapa kita, diri kita, ke klien, ke orang banyak dulu. Supaya apa? Dapat kepercayaan, trust, ya. Nggak bisa, teman-teman nanti jalan di pinggir jalan terus nawarin suatu produk, ya orang ragu gitu kan. Tapi kalau sudah kenal, orang enak. Makanya mulai dari optimasi akun dan algoritma terlebih dahulu. Kita bahas akun terlebih dahulu. Profil kita di TikTok, bahkan di media sosial lain, itu nggak sekedar profil, nggak sekedar akun ya. Ini soal kepercayaan, ini soal branding. Ya baik personal branding, bisnis brandnya, atau produk brandnya. Maka harus dimulai dari optimasi nama terlebih dahulu. Ya. Sebelum lanjut saya ingatkan kembali teman-teman, mohon jangan dicoret-coret terlebih dahulu. Ya ini karena rame banget nih. Udah gatel tangannya pengen coret-coret ya. Nah, pertama optimasi nama. Nama menunjukkan siapa Anda, ingin dikenal sebagai siapa. Kalau saya biasanya ngasih nama plus profesi. Ya, contoh di sini nanti teman-teman cek lebih lengkapnya ya. Fadil Aditya, ya, digital marketer. Ini di atas, nih saya coret lagi semua. Saya hapus dulu semuanya, banyak banget coretan. Mungkin kita setting izin kali ya. Ini kayak bisa saya setting nih. Ntar ya, security, mana namanya? Security. Boleh di ini Kang, saya ini dulu ya. Coba saya ini. Oke, bentar ya. Boleh dibantu Mas Andri. Mungkin diatur dulu di izin ya. Tadi saya sudah saya matiin sih tadi. Sudah ya, bentar ya. Oh, udah ini. Udah Mas, udah. Sudah ya? Iya. Oke, Oke, kalau gitu saya share screen lagi. Oke, sudah kelihatan ya. Insya Allah sudah aman. Kalau di chat aman ya. Yang penting nggak coret-coret dulu nih. Nah, tadi mulai dari optimasi nama ya. Biasanya optimasinya adalah nama kita plus profesi. Jadi ini kalau teman-teman pengennya untuk personal branding ya. Siapa nama Anda? Apa profesi Anda? Ya, Fadil Aditya, digital marketer. Gitu. Nah, ini salah satu cara tercepat untuk memperkenalkan diri kita atau siapa kita. Ya, apakah Anda internet marketer, owner suatu produk, ya contoh mungkin namanya ada di sini Kak Putri gitu ya, Kak Putri jualan skincare. Putri your beauty partner misalnya. Wah, dari nama ini orang sudah kenal bahwasanya Kak Putri akan konten tentang kecantikan. Itu bisa banget. Nah, terus setelah nama ada username. Nih, username kuncinya ada 2 ya. Pertama, harus bisa diingat. Yang kedua, jangan terlalu panjang dan menyertakan angka. Jadi kalau teman-teman bikin username, jangan yang ribet-ribet gitu ya. Biasanya kalau menyertakan angka yang panjang-panjang itu ribet tuh. Contoh misalkan saya bikin di sini Fadil Aditya 03147 misalnya. Angka itu sulit diingat. Ya, angka itu adalah salah satu simbol atau apa gitu ya yang sulit diingat. Makanya simple aja bikin Fadil Aditya Edwin, Fadil Aditya _E gitu ya. Pokoknya yang simple, yang mudah diingat aja. Nah, termasuk nanti juga untuk bisnis. Punya brand, misalkan brand Anda skincare. Apa ya namanya, One Beauty deh misalnya. Nah, jangan sampai nanti namanya kepanjangan, username-nya kepanjangan. One Beauty 111 gitu ya. Gara-gara ada one-nya bikin satu kebanyakan. Nah, cukup aja mungkin One Beauty atau angka 1 Beauty. Udah simple, mudah diingat gitu ya. Lalu apa optimasi bio di sini? Nah, optimasi bio. Bio harus bisa menjawab 3 hal. Ya, siapa Anda?
ngapain di TikTok, terus gimana caranya, ya. Who, why, how, ya. Siapa Anda? Ngapain di TikTok? Gimana caranya? Siapa Anda? Saya adalah founder di kampus marketing, tuh ya. Ngapain di TikTok? Suka ngomongin marketing and tech. Nah, terus bagaimananya, how-nya? How itu lebih ke call to action. Saya ajak mulai belajar bisnis, masuk ke link ini. Tuh. Ya, ini saya hapus dulu. Nah, ya. Founder kampus marketing, ngomongin marketing and tech, mulai belajar bisnis, silakan masuk ke link bio. Nah, jadi jelas ya ketika orang lihat profil, langsung kenal, oh si Fadel founder kampus marketing. Oh, dia sering bahas tentang marketing dan teknologi. Ya, oh dia ngajak belajar bisnis. Nah, jadi jelas seperti itu ya. Jadi jangan sampai nanti bio Anda itu cuma sekedar berat badan gitu kan, ada juga tuh ya, tinggi sekian, BB sekian ya, terus Cancer, Taurus gitu, bintang Anda apa gitu, nggak usah teman-teman ya. Kecuali mungkin Anda pengen jadi model ya sah-sah saja. Terakhir, optimasi link bio ya. Yang bawah nih ada linknya nih, Fadel Aditya Edwin/shop. Nah, jangan lupa input link bio kalau sudah bisa diinput di profil Anda. Ini penting banget. Kita bisa arahkan mereka ke toko kita, ke landing page atau website kita, ke WhatsApp kita, dari TikTok ke Instagram, ke YouTube, ya, ke Twitter, ya, terus ke Telegram, atau juga nanti bisa diarahin jualan ke Shopee juga bisa gitu ya. Walaupun bisa optimasi di keranjang kuningnya. Oke, next itu tentang optimasi profil. Ingat ya, optimasi profil fungsionalnya adalah untuk branding. Branding bukan soal merek doang, logo doang, tapi soal kepercayaan. Dan branding beda dengan flexing. Ya, ini jangan sampai salah nanti ini. Ya, bedanya sedikit nih, flexing itu citra, branding itu cerita. Citra, cerita. Ya, flexing itu lebih ke pamer, ya, pengen cepat terkenal doang, pengen diakui, ya, diakui sebagai orang berhasil, kaya raya gitu. Kalau branding, dia bertujuan lebih ke mengedukasi, memotivasi, ya, dan dikenal. Ya, beda ya diakui dengan dikenal, itu beda banget teman-teman ya. Oke, next. Nah, untuk teman-teman memulai branding ini, setelah optimasi profil, tentukanlah niche market Anda, ya, atau niche konten Anda. Niche itu kategori. Teman-teman fokus ke satu kategori dulu kalau bisa. Jangan semuanya diambil ya, pagi jualan makanan, siang jualan elektronik, sore jualan skincare, malam jualan fashion, ya. Palu gak ada gitu, apa lu mau gue ada. Jangan campur aduk. Jadi tetapkan niche Anda. Fashion, fashion dulu aja. Elektronik, elektronik dulu aja. Pendidikan, pendidikan aja. Cantikan, kecantikan aja. Makanan, makanan aja, dan seterusnya ya. Jadi jangan campur aduk supaya orang bisa kenal bahwasannya, oh bidang Anda adalah di bagian itu, seperti itu. Contoh misalkan nih, kalau yang terkenal, kalau bahas tentang gadget lah, elektronik, ya udah David gadgetin gitu ya. Pasti dia bahas tentang elektronik. Kita gampang kenalnya. Terus apa lagi ya, kira-kira yang bahas tentang kecantikan misalnya. Nah, itu pasti banyak tuh di TikTok yang beauty influencer itu. Jadi mereka fokus ke situ aja. Nah, yang bahas edit video gitu ya, banyak juga. Yang dulu terkenal, sampai sekarang juga terkenal, Agung Hapsah. Teman-teman mungkin tahu ya Agung Hapsah. Bahkan kontennya cuma sekali 2 bulan, sekali sebulan, ya orang tetap nungguin. Kenapa? Karena dia sudah menemukan dan menentukan needs-nya sebagai seorang videografer, sinematografer, dan video editor juga. Oke, jadi tentukan needs Anda. Kemudian untuk memulai konten, silakan teman-teman pahami dulu algoritma TikTok ini. Nah, gimana sih cara kerja sistem platform algoritma di TikTok? Jadi, ketika teman-teman mengupload sebuah konten di TikTok nantinya, TikTok akan mengevaluasi dulu konten Anda. Apakah layak tampil atau tidak? Itu yang pertama. Layak tampil ini apakah videonya melanggar aturan atau enggak gitu. Contoh misalkan, maaf kata nih, ternyata kontennya pornografi gitu ya, konten berbahaya, konten narkoba misalnya, ya nggak bisa. Atau mungkin musiknya mengandung copyright, melanggar copyright, ya hak cipta, itu nggak boleh juga. Nah, setelah lulus itu, TikTok akan mencarikan market untuk konten kita. Nah, inilah kenapa kita harus menentukan niche market kita dulu siapa. Ya, jadi kita
bikin konten tentang makanan, ya TikTok akan mencarikan orang-orang yang suka makanan. Nah, kalau pagi makanan, siangnya fashion, ya algoritmanya jadi berubah-berubah, TikToknya jadi bingung. Nggak ngasih market ke Anda, nanti nggak ada yang nonton video. Jadi fokus ke satu niche market, makanan, ya makanan dulu aja. Nah, nanti ketika TikTok sudah menentukan, oh ternyata konten si Anu marketnya makanan gitu ya, maka akan didistribusikan kepada viewer di FYP, ya, di For You Page tuh, halaman beranda FYP kita. Nah, di testing dalam jumlah kecil bertahap, dari small batch, medium batch ke FYP. Ya, dari orang yang nonton dikit dulu, terus mulai banyak dan banyak banget. Dari small, katakanlah cuma 200 orang sampai 1000 orang yang nonton dulu. Di testing, ini bagus nggak nih? Ya videonya, banyak nggak yang nonton? Banyak yang like, komen, dan share atau enggak gitu ya. Kalau banyak, baru diarahkan ke medium batch. Katakanlah dari 200 tadi ke 1000, 2000, 5000, 10.000, 100.000, 1 juta, dan seterusnya. Ya, kalau udah 100.000, 1 juta ya udah FYP gitu ya. Nah, ini semua dinilai dari performance rating. Jadi, setelah menentukan niche market, kunci kedua kalau pengen FYP, pengen banyak ditonton orang, ya, teman-teman harus tingkatkan banyak like, banyak komen, banyak save, banyak share, dan retention time. Nah, artinya apa? Like, kalau banyak, poin kita bertambah. Ya, ibaratkan ujian gitu ya. Kita pengen lulus UN gitu ya, like-nya dapat poin 2, komen dapat 4, save or share dapat 6 ya. Retensi time itu ada 2 tuh, orang nonton sampai habis dan nonton ulang. Nilainya tinggi tuh 8 dan 10. Jadi kuncinya utama itu retensi time dulu sebenarnya. Orang betah nonton sampai habis dan orang nonton ulang. Nah, ketika bagus nilai seperti ini ya, ini banyak yang like nih 1400, yang komen 250, yang save 400 ya. Terus ada 101.000 orang yang nonton. Wah, ini lumayan banget. Bayangin kalau kita lagi jualan ya ditonton 100.000 orang, kan keren banget nih. Gitu. Ya, ini performance rating. Yang live juga sama teman-teman ya. Kita live juga harus banyak yang interaksi, banyak yang komen di live kita, banyak yang ngasih tap-tap layar, nge-like ya. Yang nontonnya bertahan gitu, nggak cuma nge-skip. Minimal dia nonton itu di 15 detik, 10 sampai 15 detik di live. Nah, itu nanti algoritma akan membaca bahwasanya live kita bagus seperti itu. Dan akan ditontonkan kepada banyak orang lagi. Ini yang komen nggak ada suaranya, silahkan dicek lagi ya di pengaturan Zoom-nya. Ya, silahkan dicek. Next, nah sekarang karena ada perubahan algoritma dengan small bet, medium bet, dan FYP tadi, teman-teman ketika pengen konten, fokuslah ke niche market. Jangan fokusnya ke produk. Nah, kenapa? Kalau kita fokus ke produk, contoh nih, saya jualan ikan asin. Otomatis saya bikin konten ikan asin. Ya udah yang nonton, ya yang beli, orang suka ikan asin. Nah, kira-kira ini yang nonton banyak apa enggak, teman-teman? Saya ngonten tentang ikan asin doang nih. Saya pengen jualan ikan asin. Yang nonton banyak apa enggak nih? Silakan ini boleh komen nih sekarang nih. Saya ngonten tentang ikan asin aja terus. Karena saya jualan ikan asin. Banyak nggak yang nonton kira-kira? Dikit, terbatas. Enggak, ya. Terbatas. Target sih, cuma nggak banyak kayaknya gitu ya. Dikit-dikit, bosan. Bosan juga. Ya bener banget. Orang akan bosan ikan asin mulu. Ikan asin mulu gitu ya. Maka solusinya apa? Jangan fokus ke produk. Fokus ke niche market Anda. Niche-nya apa? Bisa jadi ke lautan tuh, ya bisa jadi ke lautan atau perikanan. Jadi kontennya bisa jadi tentang ikan asin, ikan hiasnya, terumbu karang rumput lautnya, ada kapal, ada perahu ya, ada pulau-pulau, terus ada orang lagi mancing, bahas ikan-ikan, seru jadinya. Jadi kita tetap jualan ikan asin tapi kontennya tentang perikanan ya. Bikin yang viral, wah viral nih ikan besar, terbesar, ikan lele terbesar di Indonesia misalnya. Orang akan kepo gitu ya, akhirnya apa dia follow kita, karena dia juga suka mancing, dia akhirnya nge-follow kita, ngikutin konten-konten kita yang lainnya. Terus kita jualan ikan kering misalnya, atau snack ikan, kerupuk ikan ya. Karena sesama suka ikan, mungkin dia akan beli. Pancingannya lewat konten memancing tadi, lewat konten mungkin
wisata perairan ya, ke lautan. Ada pulau yang lagi viral di Sumatera Barat misalnya, di pesisir selatan kawasan Mandeh misalnya. Nah, di Bali juga ada, di mana-mana ada, sesuai daerah masing-masing. Akhirnya ya karena dia suka laut juga, dia suka ikan, dia nge-follow kita, dia beli produk kita. Gitu ya, jadi orang nggak bakal bosan. Nah, teman-teman yang jualan fashion, kecantikan, tadi juga ada yang elektronik ya, supaya tidak bosan, jangan fokus ke produknya. Ya, fokus ke edukasi manfaatnya, ke hal-hal yang lagi viral, maka market akan menerima itu. Nah, yang kedua adalah gimana sih optimasi agar cuan lewat konten marketingnya. Jadi tadi ketika teman-teman sudah mengoptimasi akunnya, profilnya, paham algoritma gitu ya, sudah menentukan marketnya siapa, baru deh kita bikin konten marketingnya gitu. Nah, untuk bikin konten marketing saya punya yang namanya konten worksheet. Ya, ini juga ilmu di workshop saya. Yang workshop itu harganya bisa 3 jutaan teman-teman, tapi saya share gratis nih ke teman-teman hari ini ke 1.000 orang yang hadir di Zoom ini. Silakan boleh download worksheetnya di link berikut bit.ly/kontenws. Ini saya kirim di kolom chat dulu. HTTPS. Sebentar ya, saya salah klik nih. HTTPS ya, sambil saya ketik teman-teman bisa buka langsung bit.ly/kontenws. By the way, ini nggak cuma bisa untuk TikTok, tentunya juga bisa untuk media sosial lain. Itu apaan? Ini worksheet konten ya, nanti dapat kayak gini nih tuh. Buat apa? Buat ngisi profil, perencanaan lah, planning. Ya, siapa target audiens dan apa ide konten kita nantinya dan apa bentuk kontennya. Nah, silakan di-download, itu di kolom chat sudah saya kirim linknya, silakan langsung diklik bisa. Ya, bit.ly/kontenws. Nah, kalau ada kendala download, mungkin saya lupa ya settingannya apakah bisa dipakai semua orang atau harus izin dulu. Diklik minta izin dulu aja ya, nanti saya approve teman-teman. Nah, nanti kalau dapat ini silakan teman-teman isi apa profil, bikin profil Anda, nanti nama akunnya apa, ya, terus nama bisnis Anda apa, produk apa yang pengen Anda jual, niche Anda apa, ingat fokus ke niche-nya, ya, oke aman ya, bisa di-download ya, oke. Terus subkategori artinya di dalam satu niche itu Anda akan bahas apa aja nanti. Contoh nih saya niche-nya digital marketing, saya akan bahas TikTok, saya akan bahas Meta Ads juga, saya bahas website, tips konten, motivasi bisnis, buku bisnis, dan lain-lain. Pokoknya semua berhubungan dengan digital marketing atau bisnis saya bahas. Wah, Mas Bedul itu nggak banyak banget tuh, Mas. Memang, tapi dulu saya mulainya fokus ke TikTok, teman-teman ya. Jadi TikTok, perlahan saya baru ngenalin tentang digital marketing secara umum, saya bahas Meta Ads juga. Gitu. Jadi perlahan, subkategori ini nggak langsung semuanya dibahas semuanya, tapi perlahan. Ya, saya bahas TikTok dulu aja. Ketika sudah mulai dapat branding, mulailah saya bahas yang lain-lain di TikTok. Nah, kemudian baru kita isi nanti target audiens kita siapa, ide kontennya bagaimana, dan bentuk kontennya bagaimana, gitu. Oke, jangan dicampur ya Kak Dwi ya, fokus aja skincare, baju-baju, jangan dicampur. Nah, ketika kita pengen menempatkan target audiens kita siapa di TikTok, maka teman-teman harus menemukan hot button dulu dari 3 hal ini, ya. Apa kebutuhan market, apa keinginan market, dan ketakutan market. Ingat ya, ini market ya, bukan kita. Bukan apa yang kita butuh, apa yang kita ingin, apa yang kita takutkan, bukan. Tapi market. Market itu kenapa butuh beli produk kita? Market itu kenapa ingin beli produk kita? Market itu kenapa takut beli produk kita? Nah, tuh Kak Latif sudah nge-share juga ya, yang belum bisa download, cek di kolom chat bisa tuh. Contoh, teman-teman hadir di sini kenapa? Karena butuh update ilmu TikTok marketing. Untuk apa? Survive dan meningkatkan penjualannya di TikTok. Ya, itu kebutuhan. Butuh update ilmu TikTok marketing. Beda dengan keinginan. Inginnya apa? Segera memperbaiki income-nya. Supaya dikenal, dapat branding ya. Jadi selebtok gitu. Dan punya banyak follower. Beda-beda keinginan setiap orang. Ya. Takutnya apa? Kalau nggak belajar hari ini ketinggalan dari pesaing, ya. Terus karena nggak maju-maju bisnisnya nggak bisa gaji tim, ya. Ada hutang nggak bisa lunas nih hutangnya. Saya mau belajar TikTok deh, barangkali dapat duit dari TikTok, banyak duit gitu ya.
Nah, itu alasan teman-teman hadir di sini, beda-beda. Setidaknya dari kebutuhan, keinginan, dan ketakutan. Sama dengan skincare. Ya, skincare tadi kenapa butuh skincare? Karena dia wajahnya jerawatan, jadi butuh skincare untuk jerawatan. Tapi bukan yang berbahaya, yang udah BPOM gitu ya. Nah, itu kebutuhan. Nah, keinginannya apa? Ingin dapat skincare langganan yang harganya cocok di dompet mahasiswa misalnya. Bisa juga. Nah, berarti kontennya nanti butuhnya adalah masalah jerawat, inginnya adalah cocok ke kantong mahasiswa. Takutnya apa? Skincare-nya abal-abal, belum BPOM ya, mengandung merkuri, bahaya di kulit. Nah, makanya ketakutan itu dibahas di konten dalam bentuk proof pembuktian. Oke, dari 3 hal ini jadilah sebuah ide konten nanti ya. Isi di sini kebutuhan, keinginan, ketakutan. Nah, baru masukin ke ide konten. Ide konten juga bisa teman-teman bikin dari 5 hal ini, ya. Berdasarkan angka urutan, ya. Terus berdasarkan berita yang lagi viral, selective market, curiosity yang bikin penasaran, dan storytelling. Nah, angka itu berarti ada angka dulu di awal, ya. Contoh, angka 3 nih, 3 alternatif keranjang kuning untuk tingkatkan penjualan misalnya. Atau juga angka 5 misalnya ya, 5 pemain bola terbaik atau termahal di Indonesia. Itu ya lagi viral ya Indonesia saat ini. Terus apalagi misalkan 1 juga bisa. 1 kunci, 1 rahasia, 1 keberhasilan gitu ya. 1 rahasia bagaimana saya bisa diet tanpa ngeluarin modal besar misalnya. Itu angka. Terus yang kedua news berita. Apa yang lagi viral saat ini? Contoh waktu itu pernah TikTok Shop dihapus ya. Viral gitu ya. Terus bola Indonesia lagi viral. Nah, kira-kira apa lagi yang viral nih? Viral lagunya Gea Indrawati ya. Tuhan makan aku gitu ya. Padahal Tuhan mendengarkan gitu ya, bukan makan. Itu lagi viral juga. Nah, selektif artinya marketnya disebut. Ya, yang ketiga nih. Marketnya emak-emak misalnya, ya emak-emak bisa dapat income 2 juta per bulan dari affiliate TikTok. Nah itu emak-emak marketnya. Atau tadi mahasiswa, ya 5 skincare, merek skincare yang cocok di kantong mahasiswa misalnya. Atau bagaimana dapat duit tambahan untuk mahasiswa di kampus gitu. Buat bapak-bapak juga bisa ya, selektifnya bapak-bapak ya. Tips buat bapak-bapak ngilangin perut buncit dalam 2 bulan misalnya. Selektif, jelas marketnya. Oke. Kemudian curiosity yang bikin orang penasaran. Nah, contoh nih, strategi saya bisa ngasilin 50 juta per bulan dari TikTok Ads misalnya. Strategi saya bisa ngasilin 100 juta tanpa ngeluarin modal di TikTok misalnya. Itu bikin orang penasaran tuh, ya. Atau before and after juga bisa. Bagaimana dulu saya berat badannya 70 kilo, sekarang jadi 55 kilo dalam 2 bulan misalnya. Itu bikin orang penasaran. Terakhir story, cerita ya. Ingat di TikTok modal curhat, modal cerita itu bisa didengar oleh orang. Ya, curhat mbak-mbak Indomaret curhat didengar orang. Apalagi kita yang punya backgroundnya di bidang masing-masing. Contoh nih saya cerita gimana beli rumah pertama di Bandung dengan hasil jualan di TikTok misalnya. Nah, nanti masukin ya ke ide konten sini. Tuh, silakan teman-teman isi ya. Dan saya harap semoga teman-teman berprogres karena ada konten worksheet ini. Jadi kalau nggak ada worksheet, saya khawatirnya ini lepas lalu aja gitu. Tapi kalau ada worksheet, saya harap teman-teman habis ini langsung diisi-isi ya. Diisi-isi dan seterusnya. Terus, nah kita bicara bentuk konten. Nanti teman-teman yang pengen bikin konten tentu harus mikir dulu ya. Kontennya tentang apa dan bentuknya seperti apa. Nah, ada beberapa bentuk konten, bisa monolog, bisa voice over, review produk, publik, dan interaktif. Contoh misalkan nih, monolog artinya kita bicara tampil di depan kamera. Ya, teman-teman ngomong nih tampil di depan kamera gitu ya, monolog. Ada voice over, artinya bikin dulu kontennya. Mungkin teman-teman konten jalan-jalan, kontenin produknya, terus nanti tambahin suaranya. Bisa juga fokus ke review produk gitu ya, bisa fokus ke review produk. Terus public artinya kita nggak nampilin diri kita sendiri, kita fokus aja ke
edukasi-edukasi, informasi atau fokus ke produk juga bisa. Tapi public ini kurang saya sarankan untuk di TikTok sekarang. Ya, kenapa? Karena agak sulit naiknya dibandingkan yang menampilkan personal kita. Terus ada interaktif. Nah, interaktif ini lebih ke entertain, asik-asikan gitu ya. Mungkin ada wawancara, ada yang bagi-bagi duit juga gitu. Pokoknya asik-asikan lah interaktif. Nah, ini cepat diterima di TikTok. Kalau saran saya teman-teman nanti bisa difokuskan antara monolog, voice over, dan review produk ya. Ketiga di awal ini. Pilih salah satu aja boleh. Atau juga sekalian ketiganya diselang-seling juga boleh. Nah, nanti diisi di sini ya, di bagian bentuk konten, isi monolognya. Oke. Next. Sekarang kita coba belajar bikin konten. Mau nggak nih belajar bikin konten? Coba kalau banyak yang mau, komen mau saya ajarin nih bikin konten saya sehari-hari bagaimana gitu ya. Coba komen mau dulu. Selagi teman-teman komen, saya akan setting dulu sebentar ya teman-teman ya. HP saya akan saya konekkan ke layar sini. Jadi saya harus ubah dulu pengaturan kamera saya sebentar. Bentar ya, saya ubah dulu pengaturan. Saya stop share sebentar ya, saya ubah dulu. Oke, baik sebelum Oke. Kang Fadil. Suara masih ada ya? Aman, Kang. Masih ada. Oke, Kamera video saya ganti ke yang biasa deh. Oke, ini agak ngeblur teman-teman ya, ngeblur karena tadi saya pakai kamera HP, sekarang saya pakai HP-nya untuk share screen dulu nih. Ntar saya konekin dulu HP saya di sini. Nah, semoga dengan praktek ini nanti teman-teman makin semangat nih gitu ya. Oh, ternyata kayak gini saya bikin konten sehari-hari gitu. Ntar ya, ini belum tampil HP saya di sini. Oke. Thank you yang udah follow ya. Boleh nih. Oh ya teman-teman yang juga pengen tes bikin konten, ini boleh siapin HP-nya juga. Barangkali mau nanti praktekin langsung. Ya, ini saya coba konekin HP saya dulu ke laptop. Nah, ini udah bisa nih ya. Oke. Ntar saya share screen dulu di Zoom. Share screen layar HP. Oke. Coba teman-teman komen, udah kelihatan belum layar HP saya teman-teman? Ya, udah kelihatan belum layar HP saya ini? Udah ya? Oke, siap. Nah, jadi teman-teman ya, sehari-hari saya bikin konten itu pakai dua aplikasi. Ada teleprompter dan ada CapCut. Nah, teleprompter untuk bikin konten sekaligus saya ngomong di depan kamera sambil baca teks. CapCut untuk ngedit videonya. Nah, jadi teman-teman kalau pengen download silakan ya, namanya teleprompter, cari aja di Play Store, App Store gitu. Gambarnya agak kecil ya, kalau di HP mungkin agak kecil ya layarnya jadinya ya. Oke, saya klik ya teleprompter. Nah, ini banyak skrip, banyak banget saya bikin skrip, ada ratusan skrip konten yang sudah saya bikin. Oke, kita bisa bikin contohnya ya. Ini kalau pengen bikin dari nol, tinggal klik tanda plus di kanan atas ini, ya bisa klik susun skrip baru. Nah, cuma untuk menghemat waktu, saya akan coba bikin skrip dari buku yang lagi saya baca nih. Namanya buku Ikigai. Oke, nah kayak gini nih teman-teman ya. Jadi sambil bikin konten, sambil baca teks jadinya. Nah, jadi lebih terstruktur gitu. Ya, ini saya tinggal klik mulai dan kita bisa atur kecepatannya di bawah ada angka di bawah 12 gitu ya, 32, 16 dan seterusnya. Nah, biasanya di angka 12 tergantung kecepatan ngomong teman-teman juga. Ini saya tinggal klik mulai dan saya rekam gitu ya. Contoh nih misalkan nih saya rekam ya, klik mulai nih. Tutorial memperpanjang umur. Mungkin judulnya agak nyeleneh ya, tapi ini seriusan. Setiap manusia bisa memperpanjang umurnya dengan faktor internal, eksternal, dan pastinya spiritual. Kalau bicara tentang kehidupan, negara Jepang adalah negara dengan masyarakat yang paling panjang umurnya. Kira-kira apa sih rahasianya?
Ternyata menurut buku Ikigai, setiap orang akan menemukan Ikigai-nya masing-masing alias passion dalam hidupnya masing-masing. Seperti di Pulau Okinawa yang dijuluki sebagai The Land of Immortals. Ikigai masyarakat di sana ialah bangun pagi. Jadi syarat mereka untuk memperpanjang umur, mereka wajib bangun pagi. Nah, saatnya menemukan Ikigai dalam hidup kamu. Cari dan tetapkan hal-hal apa aja yang membuat kamu terus semangat merasa bugar menjalani kehidupan kamu. Kalau masih galau, kamu wajib beli dahulu buku yang satu ini. Itu contohnya teman-teman ya. Nah, ini saya hapus dulu. Oke. Nah, jadi ini saya lagi jualan buku nih ceritanya kayak gitu ya. Saya jualan buku Ikigai judulnya. Nah, teman-teman nanti bisa pakai teleprompter, nggak perlu salah-salah ngomong, tinggal dibaca aja. Gitu. Nama aplikasinya teleprompter ya, cari aja di App Store atau di Play Store juga ada. Nih kayak gini, sebentar ya. Tuh, teleprompter. Ini kalau di iPhone ya, iPhone cari aja logo merah, kalau nggak salah namanya teleprompter 3 sekarang, teleprompter video 3. Nah, terus nanti bisa ke CapCut ya untuk editingnya. Contoh saya masuk ke CapCut. Masuk ke CapCut ya, nanti tinggal diedit aja videonya. Nah, cuma untuk menghemat waktu ya, karena kita terbatas, saya tidak akan menjelaskan cara editing di CapCut. Nah, nanti teman-teman cari aja caranya. Ya, pokoknya kalau udah masuk ke CapCut itu bisa jadi lebih profesional kayak gini nih. Ntar belum tampil ya di layar ya. Nah, gini ya. Tuh, jadi kalau masuk ke CapCut nanti kita tinggal edit-edit aja teksnya, transisinya, dan seterusnya. Ya, cari aja di YouTube banyak cara editing pakai CapCut gitu, banyak banget kok. Ya nanti cari aja teman-teman ya. Oke, setidaknya sih pengen nunjukin bahwasannya gini loh, saya bikin konten sehari-hari. Ya, terus, bentar ya, ini kita stop share lagi, kita coba kembali back to PowerPoint. Oke. Nah, sambil saya atur dulu layar ini saya ya. Kamera saya itu agak keterangan kayaknya. Oke. Oke. Nah, terus juga teman-teman yang tadi masih bingung bikin skrip misalnya, bingung banget, ingat aja rumus copywriting PAS, PAS. PAS itu singkatan dari problem, agitative, solution. Problem masalah, agitatif kegelisahan, solusinya. Ya, semakin banyak masalah, semakin banyak ide kontennya. Ya, jadi kasih masalah, kasih kegelisahan, kasih solusi. Itu paling gampang. Ya, skincare misalnya, apa problem orang, jerawatan, wajah kusam, nggak cerah. Ya, agitatif kegelisahan, kasih gelisah dalam hati mereka. Ya, gelisah nggak pede tampil depan kamera, gelisah nggak pede tampil di depan umum ya. Gelisah sering dibilang tetangga hitam gitu ya. Nah, baru dikasih solusinya dengan skincare. Cari aja teleprompter nih, saya ketik ya teleprompter. Kalau di Android coba cari Bigfu deh, Bigfu. Tuh saya komen ya di kolom chat teleprompter atau Bigfu. Next, nah teman-teman juga bisa manfaatkan AI nanti ya pakai chat GPT. Nanti diketik aja, buatkan saya copywriting produk madu dengan formula problem, agitative, and solution. Ya, problem, agitative, and solution. Nah, nanti dapat tuh dikasih problem, agitative, solusinya. Tapi ingat ya, AI ini sebagai pembantu kita, asisten kita. Jadi kita nggak serta-merta copy paste dari AI. Ini cuma pembantu yang akan membantu kita untuk bikin script. Nah, terus nanti tadi editing di CapCut, ya kita cut videonya, atur pencahayaannya, siapkan template judulnya, jangan lupa, judul paling penting teman-teman, untuk hook di 3 detik pertama, ya, terus tambahkan teks atau subtitle, gambar-gambar, video-video menarik, dan ekspor di kualitasnya cukup di 1080 dengan 30 fps. Ya, ingat ya, 1080 dengan 30 fps. Oke. Nah, terus sedikit tips publikasi, nanti teman-teman tentukan jadwal yang konsisten. Terus juga perhatikan kelengkapan video, judulnya, deskripsi, hashtag, thumbnail, dan lain-lain. Dan tingkatkan publikasi dengan share postingan. Jadi jangan cuma bergantung ke TikTok, nanti kalau udah di-upload, share ke WA, ke grup Facebook kita mungkin, ke Telegram mungkin, ya kemana-mana lah, asalkan legal. Ya, ingat legal caranya, bukan yang tidak legal. Oke, itu terkait tentang konten ya.
Jadi dari worksheet tadi jadilah nanti sebuah konten. Nah, kita sudah belajar tadi tentang optimasi profil akun, menentukan niche, algoritma, dan bikin konten. Next, saya ajak teman-teman untuk belajar riset produk, terutama buat Anda yang belum punya produk. Tadi siapa aja nih yang belum punya produk? Coba katakan saya dulu nih. Kayaknya tadi banyak ya. Oh, banyak ya, saya. Wah, kelihatan banyak banget yang belum punya produk ya. Oke, tenang aja teman-teman ya, karena sekarang banyak jalur tanpa harus top produk, bisa jadi affiliate TikTok dan lain-lain. Nah, kita akan belajar riset produk untuk menemukan produknya. Nah, jenis produk boleh saya bagi menjadi dua dulu nih, ya, antara fisik dan digital. Fisik artinya ya ada dunia nyata, bisa disentuh, bisa dipegang ya, seperti pakaian ya, ini kacamata yang saya pakai, baju yang saya pakai, terus minuman, HP ya, charger, semuanya bisa kita sentuh. Itu fisik nyata adanya. Produk digital itu di dalam dunia maya, di dunia digital nggak bisa kita sentuh, nggak bisa kita pegang, tapi berharga. Contohnya apa? Paling simpelnya Zoom yang kita pakai saat ini. Ya, Zoom ini kan produk digital. Mas Andri mungkin bayar nih beli Zoom, bayar gitu ya. Terus juga tapi nge-share gratis ke teman-teman di sini. Bisa aja Mas Andri kalau mau bikin kelas berbayar Zoom nih. Teman-teman bayar deh 100.000 satu, join ke Zoom ini. Ya, itu produk digital juga. Cuma syukurnya kita dapat gratis loh, luar biasa nih teman-teman ya. Thank you ke Mas Andri dulu nih. Semoga bisa konsisten ke depannya. Itu produk digital. Nah, setidaknya ini sedikit perbandingannya buat teman-teman yang masih belum paham, mengambang-ambang gitu ya. Produk fisik ya, itu harus produksi berkali-kali, jelas ya. Contoh kita jualan pakaian, kalau habis ya harus produksi lagi atau mungkin restock lagi. Kita jualan makanan apalagi dibikin lagi lah makanannya tiap hari, bisa basi juga. Artinya apa? Modalnya juga berkali-kali. Stok habis, beli lagi. Ya, beli bahannya atau beli produknya lagi. Kalau digital, kelebihannya cukup satu kali produksi. Ya, sekali bikin aja. Teman-teman misalkan bikin e-book misalnya, atau kelas online juga bisa. Atau mungkin template design. Atau mungkin semacam, apa ya misalkan ya, Zoominar juga bisa. Tools, aplikasi, software, kalau punya basic programming tuh bisa juga tuh ya. Nah, satu kali produksi. Dan cukup satu kali modal di awal, kecuali mungkin juga untuk ada perawatan pasti ada. Ya, yang namanya produk digital pasti ada maintenance atau perawatannya. Gitu. Termasuk teman-teman, aplikasi yang sehari-hari kita pakai, Instagram, TikTok, Microsoft Word, ya PowerPoint, itu produk digital. Produk digital yang kita bisa pakai secara gratis. Tapi mereka bisa dapatin duit dari kita kan gitu ya. Kita bayar TikTok Ads misalnya, TikTok dapat duit. Ya, TikTok bikin TikTok Shop ada biaya adminnya, TikTok dapat duit gitu ya. Microsoft Word itu bayar tuh ya, kecuali yang bajakan ya, jangan sampai pakai yang bajakan. Bayar tuh Word sama PowerPoint ya. Ini ada Kak Ruminta udah nggak sabar nih. Oh, nanti ya kita diskusi di Q&A, sesi Q&A. Next, nah kalau produk fisik, kalau masalah keuntungan, tentu marginnya bergantung ke produknya. Biasanya semakin mahal harga produk, marginnya semakin besar. Contoh misalkan iPhone nih, iPhone 14 Pro atau 15, harganya 15 juta. Ya, untungnya tentu lebih besar juga kalau makin mahal harga produknya. Tapi kalau makin murah, katakanlah cuma 30.000, ngambil untung ya 5.000, ada yang 1.000 juga. Dan pasar sangat mempengaruhi, persaingan pasar itu luar biasa. Ya, luar biasa. Kalau digital, marginnya bisa besar, bahkan 100% ya profitnya. Contoh kita bikin semacam e-book lah. Ya ini buku ya, buku 100 halaman, tapi dalam bentuk PDF, buku digital. Kita jual 50.000 misalnya. Ya udah itu 100%, 50.000 adalah keuntungan. Dan jarang ada persaingan pasar dalam arti kata terfokus ya ke bidang kita masing-masing. Contoh nih teman-teman jualan e-book tentang kecantikan, skincare, ya atau resep makanan. Nah itu mungkin ada di tempat lain, tapi persaingannya nggak terlalu besar dibandingkan produk fisik. Oke. Next, delivery atau pengantaran pengiriman produk. Kalau fisik tentu butuh packing ya,
butuh jasa ekspedisi, ada ongkir, ya pokoknya ada biaya tambahan lah dalam mengirim paketnya. Ya mungkin buat lakbannya, buat plastiknya, bungkusnya, kardusnya. Kalau packing pakai kayu, tambah lagi ya ada biaya ongkir, mungkin ditanggung oleh ekspedisi, sorry, oleh klien, konsumen, tapi juga bisa ditanggung untuk dari kitanya kalau ngadain promo tertentu. Nah, kalau produk digital yang nggak perlu packing, nggak perlu delivery pengiriman produk, tinggal download, tinggal akses, ya, tinggal ngasih link aja gitu ya. Contoh tadi saya ngasih link worksheet konten TikTok, itu kan link PowerPoint tuh. PowerPoint kan produk digital juga. Tinggal kasih akses ya udah selesai ya. Nah, ada yang tanya tuh gimana jual produk digital di TikTok gimana? Nanti kita bahas lebih panjang lebarnya ya. Sekarang kita bahas dulu riset produk digitalnya. Oke, teman-teman yang pengen belajar jualan produk digital, pertama adalah teman-teman itu harus tentukan produk apa yang pengen Anda jual. Ada macam-macam bentuk produk digital. Tadi saya katakan ada e-book, ya buku dalam bentuk PDF aja. Ada e-course atau kelas online, Anda punya skill di bidang tertentu, apalagi sudah punya sertifikasi, jualan kelas bisa banget. Webinar, ya bikin Zoom kayak gini berbayar bisa banget. Bisa bikin software, plugin, aplikasi, ya dijual, langganan juga bisa. Ya contoh kita langganan mungkin Netflix misalnya. Nonton bioskop dari rumah, Netflix langganan tuh. Itu juga produk digital. Bikin desain, template desain, bisa dijual. Jasa digital agensi, jasa bikin website, jasa bikin apa lagi ya, bikin template desain, kelola marketplace, kelola Instagram, banyak jasa-jasa digital. Ya. Dan ini teman-teman ya, peluangnya nggak mati-mati saat ini. Banyak dibutuhkan. Ya ini paling dibutuhkan sekali perusahaan-perusahaan saat ini, apalagi kalau kita masuk ke ranah jasa digital agensi. Nah, silakan teman-teman manfaatkan ini bentuk-bentuknya. Teman-teman nanti bisa pelajari lebih lanjut. Contoh misalkan, produk digital tadi juga bisa kita buat atau peroleh dari berbagai macam cara. Contoh teman-teman bisa bikin sendiri, ya. Ya udah deh, bikin sendiri, tulis e-book sendiri, misalnya bikin kelas sendiri, tentu bisa banget. Bikin template sendiri bisa banget. Nah, kalau nggak bisa bikin sendiri gimana? Bisa aja teman-teman beli PLR atau MRR. Ya. PLR, MRR itu apa? Lisensi produk digital yang boleh kita jual lagi. Nah, di mana kita bisa dapatnya, teman-teman? Itu salah satunya bisa juga dari Mas Andri. Ini banyak jualan produk PLR juga kalau nggak salah nih. Teman-teman cek aja dari Mas Andri. Boleh tanyakan langsung nanti. Di tempat saya di kampus marketing juga ada, kampusmarketing.com. Atau teman-teman nanti ya, ini saya buka dulu Chrome saya. Teman-teman nanti juga bisa cek di Ratakan namanya, Ratakan. Ini marketplace tuh, marketplace produk digital terlengkap. Nah, ini cari aja di sini, nanti Anda cari yang lisensinya MRR atau PLR ya, PLR, saya ketik PLR. Oke, enter. Nah, ini ya. Tuh, ya. Banyak tuh produk-produk PLR. Jadi PLR ini kalau kita beli, kita boleh jual lagi teman-teman ya. Bahkan ada yang ngasih gratis juga nih. Saya kurang tahu kenapa ada yang ngasih gratis gitu ya. Mungkin buat dapat lead atau apa gitu ya. Tuh, yang 101 packing design PLR. Beli 49.000 bisa jual lagi berkali-kali. Ini banyak ya, template desain Instagram, white label. White label itu artinya bisa kita rebranding sendiri, bisa dijual berkali-kali itu. Ya beli 50.000 jual berkali-kali. Ya itu kalau kita pakai Ratakan bisa. Atau cari aja di Google nanti ya, jual produk PLR digital. Cari aja di Google pasti banyak kok teman-teman ya. Ini kayaknya ada error di Chrome saya nih, nggak bisa kebuka dia. By the way, ini Chrome saya kelihatan ya teman-teman ya. Coba seperti ini ya, jual produk digital MRR deh. Nah, nanti ya di sini ada Ratakan, ada Simple Digital, terus Immerspedia tuh ya. Ini bisa aja nih teman-teman cari di sini, misalnya Immerspedia. Ya cari aja. Tuh bandel 4 produk digital dan lain-lain. Nah, itu kalau kita PLR atau MRR. Nah, kalau affiliate juga bisa teman-teman, yang ketiga jadi affiliate dulu.
Ya, nggak usah bikin sendiri, nggak usah beli dulu, nggak ada modal lah intinya. Bisa jadi affiliate dulu. Nah, itu bisa sama Mas Andri banyak banget tuh ya. Jadi affiliate nanti diajarin sama Mas Andri di hari Rabu ya Mas Andri ya. Hari Rabu teman-teman belajar jadi affiliate produk digital sama Mas Andri, wajib join. Nah, nanti kalau teman-teman join di kampus marketing juga nanti bisa jadi affiliate-nya. Contoh nih teman-teman nanti udah jadi member kampusmarketing.com misalnya. Itu juga ada menu afiliasinya nih saya tampilin sedikit ya. Sebagai preview aja ke teman-teman, barangkali nanti kalau mau join itu juga bisa gratis kok ya, gratis. Ya nih affiliate, ada menu affiliate. Nanti terhitung ya komisi dapat berapa, lead sales dapat komisinya berapa, itu terhitung semua. Nah ini produk digital yang ada di kampus marketing, kebanyakan itu kelas online dan ada juga beberapa produk digital seperti template design, ebook, dan lain-lain ya. Nah itu, jadi itu jalur yang ketiga. Oke, sekarang terus ya. Oke, sorry tadi agak nge-freeze teman-teman ya. Di suara saya masih ada ya teman-teman ya, suara saya masih kedengaran. Boleh bantu komen? Aman Kang, aman. Aman ya, soal tadi sedikit nge-freeze. Ya tadi bisa bikin sendiri, PLR, MLR, bisa juga menjadi affiliate produk digital. Nah nanti teman-teman harus menentukan market, terus siapin produknya. Nah terus tadi ada yang nanya gimana cara jualannya Mas Fadil. Maka teman-teman sebaik mungkin siapin websitenya atau sales spec-nya. Ya, jadi kalau teman-teman cek di TikTok saya, ini kalau teman-teman buka tadi ya akun TikTok, cek profil saya, itu kan ada link bio tuh. Nah, di link bio itu banyak produk digital. Jadi, cara jualannya kalau di TikTok kita arahin ke link bio. Nah, di link bio itu websitenya nanti. Itu ya, website ebook Shopee saya misalnya. Website kelas saya, terus template desain, dan lain-lain. Gitu ya. Jadi, alurnya siapin websitenya. Terus nanti from pembeliannya bisa jadi from order atau mungkin mau diarahin ke WA dulu biar hemat bisa-bisa aja. Seperti itu ya. Oke. Next, kalau produk fisik gimana? Nah, kabar baiknya kan ada TikTok Shop. Kalau di TikTok langsung aja bisa jadi affiliate TikTok kalau belum punya produk ya. Atau riset-riset dulu nanti di TikTok cari di Shopee juga bisa. Nih contoh nih ya. Bentar ya, saya coba share lagi layar HP saya ke sini. Gimana kita bisa riset produk fisik di TikTok langsung. Bentar ya, saya coba connect dulu HP saya ke sini. Oke, ini connect HP ini butuh proses sedikit teman-teman ya, supaya bisa nampilin layar HP ke sini. Oke, apakah sudah bisa masuk? Bismillah, semoga bisa connect lagi. Oke, sudah connect di sini. Ntar ya, saya share screen lagi. Oke, sudah kelihatan ya? Nah, jadi kalau teman-teman di TikTok buat pengguna baru, nanti teman-teman bisa aja teman-teman nanti fokus menambah follower dulu dengan konten-konten tanpa jualan, ya. Jadi saya lebih suka yang seperti itu sebenarnya. Teman-teman fokus bikin konten tanpa jualan dulu, artinya tanpa keranjang kuning lah intinya, untuk mendapatkan 1000 follower pertama, supaya bisa aktif keranjang kuning. Nah, tanpa menunggu 1000 follower, bisa nggak aktif keranjang kuning? Bisa. Catatannya teman-teman daftar di sini. Di TikTok Seller. Nah ini ya. TikTok Seller. Dulu aplikasinya namanya TikTok Seller. Daftar verifikasi KTP. Daftar dengan akun TikToknya supaya connect langsung. Daftar verifikasi KTP. Ya, nah nanti bisa aktif keranjang kuning langsung. Cuma kalau untuk affiliate, saran saya tadi perbanyak dulu follower sampai 1000 follower lah. Itu sebaiknya saran saya. Oke, nah nanti teman-teman bisa dapat keranjang seperti ini ya, bagian keranjang, terus masuk ke pusat afiliasi. Atau juga bisa di menu atas, ada menu alat kreator. Nah, nanti masuk ke bagian kreator, TikTok Shop untuk kreator tuh ya, TikTok Shop untuk kreator. Gitu. Nah,
Ketika teman-teman masuk ke sini, biasanya disuruh nanti daftarin nomor rekening dulu tuh. Dan masukkan nomor rekening Anda, kayak gitu. Nah, kalau sudah sampai di sini, teman-teman bisa masuk ke marketplace produk. Ini ya, marketplace produk. Nah, di sini akan banyak produk-produk yang bisa kita masukin ke keranjang kuning kita. Dan juga kita bisa riset sesuai dengan niche kita atau kategori kita. Jadi kan ada kategori untuk Anda nih yang cocok dengan saya nih, buku, mode muslim, majalah elektronik, dan lain-lain. Ya. Nah, kita juga bisa riset sesuai dengan niche kita. Contoh nih, saya fokusnya ke elektronik. Saya akan cari niche elektronik dan apa yang lagi laris saat ini. Di atas kita bisa cek, di situ ada tulisan urutkan. Nah, ini ya, urutkan berdasarkan apa nih? Tuh, apakah terlaris, harga rendah, dan seterusnya. Contoh saya pilih terlaris. Ya, tuh ini yang lagi laris. Terus ada juga kalau kita punya banyak follower bisa dapat sampel gratis nanti dia di atas tuh ada yang sampel gratis. Ini yang lagi laris saat ini. Nah ini kita bisa aja request nih. Ya, dan kita coba jual di konten kita di bidang niche elektronik. Ya simple banget sebenarnya kalau di TikTok Shop. Gitu. Jadi teman-teman nanti tinggal cari-cari aja. Ya ini tinggal kita klik tambah ya, klik tambah terus nanti kita bikin kontennya. Contoh misalkan nih saya anggap lah saya sudah nambahin produk tadi ya. Terus saya bikin konten misalnya nih ya, saya iseng-iseng dulu aja nih. Saya rekam ya. Contoh tadi jualan apa ya? Oh saya jualan ini deh. Nah botol kebetulan saya dapat gratis juga nih ya. Saya to the point aja ya, contoh aja ya. Nah ini teman-teman ya ada botol yang bisa sekaligus jadi tripod HP. Jadi tinggal ditaruh HP-nya di sini dan kita bisa jadikan botol minum ini sebagai tripod. Buat teman-teman yang pengen beli, cek keranjang kuning sekarang juga. Oke ini sebagai contoh aja, kita bikin simple. Klik next. Nah, mau edit dulu silakan tadinya, tapi ini saya sebagai contoh singkat aja. Nanti tinggal klik tambah tautan produk, masuk ke produk. Ya, tuh tinggal masukin aja botolnya tuh yang atas ya, Walt Maggie botol, tambah. Ya, saya klik tambah nih. Karena error. Oke, tambah produk. Oke, klik tambah. Udah, tinggal kasih caption, ya, pilih sampul yang menarik gitu ya. Bikin sampulnya botol, minum, bisa jadi tripod. Nah, ini sebagai contoh ya. Oke. Nah, jangan lupa diedit sedemikian rupa. Nih saya bikin contoh dikit aja dulu. Kasih caption yang menarik dan tinggal posting teman-teman ya. Nah, nanti setelah posting, nih saya back dulu ya. Saya mulai dari awal dulu. Nih, setelah posting, nanti bisa kayak gini nih. Ya. Ya, jadi ada keranjang kuning, mungkin teman-teman juga sudah tahu ya. Tuh ya, jadi kita bisa dapat komisi affiliate. Terus nanti kita bisa cek ya, komisinya di mana nih Mas Fadil? Ceknya misalnya ya. Masuk ke pusat afiliasi lagi ya, terus kita bisa cek di bagian komisi. Ya, cari aja bagian komisi. Nah, nih penghasilan ya, di bagian penghasilan yang ini. Tuh. Cek. Oke, ternyata ada komisi ya lumayan ya, hampir 1 juta yang bisa saya tarik, 756.000 yang bisa saya tarik saat ini. Jadi tinggal saya tarik masuk ke rekening BCA saya. Lumayan teman-teman ya, tambah-tambahan. Padahal saya nggak terlalu fokus jualan keranjang kuning. Teman-teman bisa cek aja di konten saya, itu nggak semuanya itu bahas keranjang kuning. Ya bahkan banyak edukasi-edukasi, dan saya juga nggak terlalu fokus affiliate, sebenarnya hanya sebagai tambahan. Tapi lumayan bisa dapat tambahan segitu. Gitu ya, dan itu bisa saya tarik. Oke, kita back lagi ke bagian PowerPoint mana tuh ya? Ya, itu produk fisik. Terus kalau teman-teman sebagai seller, teman-teman tadi bisa pakai TikTok Seller ya. Jangan lupa nanti teman-teman kalau pengen download TikTok Seller, silakan tambahin produknya dan jangan lupa verifikasi KTP dulu. Dan di sini saya lebih mengajarkan teman-teman untuk kita sama-sama coba fokusnya itu ke optimasi TikTok Shop-nya. Jadi yang kita optimasi itu TikTok Shop-nya teman-teman ya. Bukan kita optimasi, bukan saya ajarin gimana cara lengkap nambah-nambah produk apa segala macam, bukan itu. Jadi saya lebih mengajak teman-teman untuk optimasi TikTok Shop-nya.
Oke, sebentar ya. Ini saya atur HP saya lagi terlebih dahulu. Oke. Nah, ada dua optimasi di TikTok Shop ketika teman-teman sudah menambahkan produk nantinya. Yang pertama ada on-shop optimization, artinya apa yang bisa kita optimasi dari dalam TikTok Shop, dan ada off-shop optimization, apa yang bisa kita optimasi dari luar TikTok Shop-nya. Kalau dari dalam, kita bahas dari dalam dulu ya, tentu adalah ketika kita input produk, ada yang namanya keyword produk. Ini sangat penting sekali, teman-teman ya. Kalau dulu kita benar-benar harus mencari sendiri, kalau sekarang TikTok itu udah ngasih kode-kode nih, merek, konten, lingkup, dan seterusnya, serta sudah ada AI-nya, AI untuk caption. Sekarang lebih enak. Tapi teman-teman perlu ingat, kuncinya jangan lupa di kategori merek, tipe, dan variasi. Nah, kategori itu cukup dua kata umum aja. Ya, kategori ini sama dengan niche tadi. Merek, tipe, variasi. Contoh nih, saya jualan fashion kayak gini ya, di momen Lebaran atau momen Ramadan gitu ya. Nah, kategorinya apa? Kita riset dulu di Google Trending. Cari aja nanti buka di Google Trending. Anda bandingkan berbagai macam kategori. Kategori baju muslim, kategori gamis Ramadan, baju keluarga, baju gamis Lebaran ya. Saya bandingin, ternyata kategori yang paling banyak dicari orang adalah baju gamis. Nih, yang warna hijau nih. Tuh, ya, jadi teman-teman cari skincare pemutih, skincare jerawat ya, skincare apa gitu ya. Dicari kategorinya di niche tertentu. Nah, ternyata yang menang adalah kalau saya nih baju ya, baju gamis. Oke, berarti saya pakai kategori kata kunci awalnya adalah baju gamis. Nah, kemudian saya tambahin mereknya. Baju gamis keluarga Royal Mint Green by Etika. Ya. Saya tambahin lagi kunci baju lebaran 2024 couple keluarga Allspice. Kenapa harus optimasi ini? Ingat, TikTok tidak sekedar konten saat ini. TikTok juga sudah menjadi search engine. Ya. Nggak cuma Google search engine, TikTok juga sudah menjadi search engine. Apa-apa anak milenial zaman sekarang itu nyari di TikTok, nyari baju gamis, nyari berita, nyari konten-konten bola gitu ya, tutorial-tutorial, nyarinya di TikTok. Jadi carilah di TikTok baju gamis, pas banget nih ya produk kita masuk ke kategori baju gamis gitu. Ya, keyword sangat penting teman-teman di produk. Nah, keyword konten juga penting ya. Di dalam konten ada hook tadi, ada judul kontennya, ada caption juga, masukin keyword-keywordnya. Yang kedua, desain produk. Desain produk jangan fokus ke produk aja. Tapi apa? Ya, buatlah carousel sebagaimana bikin konten Instagram. Itu yang menarik. Ada gambar utama, fitur bahan, variasi real pictures gitu ya. Ukuran dan lain-lain. Nah, contoh kayak gini nih, fashion, terus dapat apa aja nih, bahan koko, jilbab, dan seterusnya. Dijelaskan lagi bajunya itu bahannya apa, ada teks di bawahnya, baju anaknya apa, ukurannya apa, dan seterusnya. Nah, pokoknya dibuat lebih semenarik mungkin, tidak hanya fokus ke produknya. Kenapa? Masyarakat Indonesia kita tahu adalah masyarakat yang, maaf kata, cukup malas membaca, lebih suka ke visual. Jadi lebih perbanyak visual itu lebih baik teman-temannya dibandingkan banyak teksnya. Kayak gitu. Oke, next. Nah, yang ketiga adalah harga produk. Ya, saya punya price calculator. Teman-teman nanti bisa download, bisa scan ini. Atau juga bisa klik link di bawah ini, ada bit.ly/price calculator TikTok. Silahkan dibuka dulu teman-teman ya. Saya tunggu mungkin 1 menit cukup ya sambil saya minum. Silahkan teman-teman, silahkan dibuka dulu. Atau saya kirim di kolom chat juga, bentar. Ini bonus juga buat teman-teman ya, saya kirim dulu. Ini teman-teman yang pengen jualan di TikTok, ini wajib punya ini nih ya. Yang iklan di TikTok juga wajib punya ini nih. Price calculator TikTok. Tuh. Ya. Nah, silahkan diklik ya. Ya, bit.ly price calculator TikTok atau copy paste. Ya, wah ini heboh juga di kolom chat ya. Ya, sabar ya teman-teman semuanya. Dan yang mungkin lagi cukup menggaduh, mungkin bisa menghormati teman-teman yang lain yang belajar di sini.
Oke, itu ya. Klik link di kolom chat sambil saya minum sedikit dulu teman-teman. Bismillah. Itu barusan saya update mas. Udah bisa diklik nih, saya kirim lagi deh. Ya coba teman-teman jangan komen dulu nih yang lainnya. Tuh, saya kirim lagi tuh. Ya, press kalkulator TikTok. Silakan coba dibuka. Nah, di scan juga bisa ya, buka kamera HP. Sekarang kalau iPhone yang bisa dari kamera langsung scan kan bisa juga ya. Tuh. Kalau seandainya linknya error, nanti ini deh saya kasih ke Mas Andri barangkali ya, biar di-share ke grup ya. Saya khawatir linknya kadaluarsa karena pakai bit.ly. Oke ya teman-teman ya, di kolom chat aja linknya. Kita lanjut dulu karena menghemat waktu. Saya akan buka press kalkulatornya dan mungkin sedikit ringkas saya jelaskan. Oke, bentar ya. Saya buka dulu di Excel. Halo, Mas, ke mute, Mas, suaranya. Suaranya hilang. Suaranya hilang, Kang. Nggak ada suaranya. Oke, baik teman-teman. Sambil nunggu ya. Jadi ini mungkin ada jaringan atau ini ya. Nanti Mas Fadil ngecek dulu ya, teman-teman ya. Tes, tes. 1, 2, 3, tes. Ya. Cek apakah Ada. teman-teman? Ada Mas. Ada Kang, ada. Oh, sudah masuk ya. Oke, mohon maaf ya. Tadi kayaknya ada error tadi. Siap ya. Lanjut. Ya. Nah, ini ya. Jadi teman-teman bisa dapat Excel seperti ini. Oke, jadi ada yang namanya price calculator. Nah, saya geser ke atas dulu. Oke. Nah, nanti teman-teman, ketika teman-teman pengen jualan produk, jangan sampai asal-asalan ngasih harga. Ingat ya, di TikTok itu kita harus benar-benar hitung HPP-nya. Modal produk berapa? Nih contoh aja ya, kita ringkas 135.000. Nah, jangan lupa HPP itu ada biaya packing, ya kalau punya tim ada gaji dan paket, ada return, dan lain-lain. Masukkan sesuai dengan produk Anda, ya. Tentu nggak akan sama semuanya. Nah, ini saya kasih contoh aja ya. Saya masukin misalkan packing 2.700, gaji dan paket 2.700, return 2.700. Ini saya ambilnya 2% ya. Rumusnya 2% aja. Ini bisa diubah-ubah. Nah, kalau teman-teman lagi ngadain promo, contoh misalkan diskon 10.000, ya berarti tambahin modalnya 10.000 di sini. Gitu. Nah, anggaplah saya tidak lagi promo gitu ya. Real modal saya jadi 143.100. Kayak gitu ya. Harga jualnya berapa? 178.000. Profit kotornya akhirnya 34.900. Nah, ini masih kotor. Jangan lupa di TikTok, kalau kita seandainya sebagai seller, kita bisa ngaktifin affiliate. Katakanlah komisi 10%. Ada biaya admin di 4,3 sampai 5%. Ya. Nah, kalau seandainya dengan affiliate, dengan biaya admin, akhirnya cuma untung 21.000. Tapi kalau tanpa affiliate bisa di 27.000. Oke. Nah, kemudian ini real profit kita di 27.000. Nanti kalau masuk iklan lagi, nah kalau masuk iklan ada lagi biaya CPR namanya.
biaya per hasil, ya. Berapa biaya per orang beli produk? Katakanlah 10.000 gitu ya, atau bahkan 20.000. Tuh, kena pajak 11%, akhirnya untungnya cuma 7.000. Nah, bayangin kita cuma ngambil untung 5.000 atau 10.000. Nggak bakal bisa diiklanin, bukan nggak bisa, susah ngambil untung. Jadi nanti kalau teman-teman pengen ngiklan di TikTok, ngambil untung kalau bisa di atas 30 atau 35.000 minimal ya. 35.000 minimal kalau pengen ngiklan. Nah, kalau seandainya teman-teman ambil untung rendah, solusinya bisa dipaketin. Beli 3 gratis 1 ya, atau paket bundle lah gitu, supaya dapat untung yang lebih besar. Oke. Nah, seperti ini nanti ya silakan teman-teman masukin sendiri aja, nanti otomatis berubah angka-angkanya di sini supaya benar-benar bisa menghitung berapa sih harga jual yang tepat untuk produk kita. Ya, ini gambaran aja. Kita back lagi ya teman-teman ya, kita back dulu ke PowerPoint. Oke. Next. Nah, terus kalau off-shop optimization, apa yang bisa kita optimasi dari luar TikToknya? Yaitu mirror content. Artinya semua konten yang sudah kita upload ke TikTok, coba juga share ke tempat lain, media lain. Instagram Reel gitu ya. Ada Facebook, Facebook Reels. Ada WhatsApp gitu, YouTube Source, ke Twitter, ke Telegram, di-share semuanya. Supaya apa? Trafficnya nggak cuma bergantung ke TikTok. Teman-teman datang ke Zoom ini mungkin ada yang tahu dari Instagram saya, Instagram Mas Andri, dari TikTok saya, dari Telegram Mas Andri, dari Telegram saya, dari grup WhatsApp Mas Andri mungkin ya, dari grup WhatsApp saya gitu. Ya coba nih teman-teman komen, tahu Zoom ini dari mana? Tahu informasi Zoom ini dari mana nih? Coba teman-teman komen. Ada WA, IG, WhatsApp, WA, FB gitu ya, beda-beda semuanya. Jadi salah satu kuncinya teman-teman ya, datangin traffic dari segala sumber yang ada, seperti itu. Oke, ini terakhir ya, karena waktu kita tinggal 10 menit tentang TikTok Ads, jadi saya akan bahas singkat aja. Pertama, apa sih yang boleh dan tidak boleh teman-teman lakukan? Kalau teman-teman pengen iklan nanti, kalau bisa iklanin konten yang FYP. Jadi FYP dulu baru diiklanin. Kenapa? Kalau konten yang nggak FYP, ya katakanlah 3 hari, 7 hari nggak FYP, kita iklanin biasanya mahal biaya iklannya. Jadi kalau bisa yang FYP aja yang kita iklanin. Kedua adalah iklan dengan Ads Manager, ya. Jangan iklan pakai aplikasi TikTok langsung. Ya mungkin boleh-boleh saja, sah-sah saja kalau mau dicoba. Cuma kita nggak bisa evaluasi data, nggak bisa scale up iklan atau scale out, ya nggak bisa baca laporan tadinya, dan juga nanti kita nggak bisa men-setting budget, duplikat campaign, intinya banyak kurangnya lah gitu ya. Apalagi biaya adminnya juga besar, biaya admin platform. Yang ketiga harus punya KPI atau tolak ukur keberhasilan iklan, berapa CPC, CPR, dan lain-lain. Ya. Terus 3 don atau 3 hal yang tidak boleh teman-teman lakukan. Video repost. Nih teman-teman yang bikin konten, bikin yang original. Sekarang TikTok punya aturan baru, konten non-original, yang tidak original, itu dianggap konten berkualitas rendah, susah naik. Jadi harus konten yang original sekarang teman-teman. Apalagi kalau pengen iklan. Yang kedua, ya, jangan bergantung pada iklan. Ingat, TikTok itu distribusi konten. Ya, masih banyak orang yang nonton tanpa iklan gitu. Jadi bikin akunnya, bangun akunnya, bikin kontennya. Ketiga tadi jangan iklan langsung lewat aplikasinya. Coba pakai Ads Manager ya. Nah ini ada beberapa praktek nanti yang bisa kita lakukan ya. Bikin akun Ads Manager, pengenalan menu, dan masih banyak lagi. Ya cuma kita mungkin belum bahas Ads hari ini. Tapi saya kasih sedikit gambaran aja bagaimana sih Ads di TikTok itu ya. Barangkali next time kalau kita ada Zoom lagi sama Mas Andri atau mungkin sama saya langsung, kita adain teman-teman ya. Ini karena kita belum bahas ads. Nah sebentar ya, saya coba buka dulu TikTok saya. Sambil saya share. Nah sudah kelihatan Chrome saya teman-teman, bantu di komen ya. Ini sedikit gambaran aja bagi teman-teman. Kalau kita ngiklan di TikTok, nanti bisa pakai keranjang kuning. Ya, jadi kita punya business center kayak gini ya. Punya business center. Ini lagi ada error nih kayaknya. Banyak, saya intip dulu.
Suaranya hilang lagi, Kang. Suaranya hilang lagi, Kang. Oh, loading nih, loading suaranya. Tes, tes. Oke, baik sambil nunggu teman-teman. Mungkin di device-nya nih ya. Oke, teman-teman dapat ilmu nggak malam ini? Dapat insight, ide malam ini, teman-teman? Cek Dapat ya? tes, apakah sudah ada teman-teman? Yes, yes, dapat. Ada. Ada, Ada Mas. ya. Mas. Ini Ya, mohon maaf, ada. saya nggak tahu kenapa tiba-tiba suara saya hilang timbul hilang timbul. Yuk, lanjut, Mas, lanjut. Bentar mas, ini laptop saya nge-freeze kayaknya nih. Oh iya 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 siap, siap. Ini karena membludak nih di Suaranya masih YouTube. ada mas ya? Masih di YouTube aja membludak nih. Kita share di YouTube juga. Wow, luar biasa. Yang nge-freeze nih kayaknya nih, karena panas di garis nih sebentar. Siap. Oke, sambil nunggu teman-teman. Ya, semoga teman-teman mendapatkan insight-nya ya. Jadi di malam ini kita belajar TikTok. Ya, itu sharing-sharing Mas Kang Fadil ya. Bagi teman-teman yang mau belajar insight lebih detail lagi, teman-teman bisa hubungi Mas Fadil ya, teman-teman ya. Karena beliau itu luar biasa nih. Saya pun belajar nih. Saya belajar teman-teman. Belajar TikTok Oke, ya. Saya juga udah balik nih. udah Mas. Kedengeran nih Mas Andri ya? Masih nge-freeze ya? Enggak sih, tapi suara saya ada ya? Ada aman. Oh, aman ya. Oke, sebentar ya. Ini saya coba share screen. Bisa nggak ya? Soal tadi Bisa. pas nge-screen ini error terus nih dari tadi ini. Oh iya. Ini karena Kalau membludak nggak bisa, berarti saya nggak bisa nunjukin ads sedikit nih. Sebentar ya, coba dulu ya. Oh, yang freeze dia Chrome saya nih. Oh nge-freeze ya. Oh, Siap. nggak apa-apa deh. Mungkin teman-teman ya, di lain waktu kita bahas ads-nya. Iya siap. Oke, kita Ya, buka nggak apa sesi ya. tanya jawab aja, Mas. Boleh, kita mungkin Boleh ya? langsung aja buka sesi Mungkin tanya yuk. jawab. Silakan boleh. Silakan yuk. Kita paling 5 sampai 10 menit ya, teman ya. Oke, yuk silakan bertanya, tanya yuk. Mas Andri Oh mungkin iya. boleh join spotlight juga nih Mas Andri, biar kelihatan kita berdua barangkali. Oh iya. Boleh dia. Oke. Ntar tambahkan sorotan. Oke. Nah, ini ya. Oke, siap. Ya. Oke, baik teman-teman. Oke, ini oke ada pertanyaan nih teman-teman ya. Kang, gimana cara konten FYP? Nah itu Mas, gimana? Oke, gimana caranya bisa FYP ya? Jadi buat teman-teman yang belum tahu, FYP itu gimana caranya konten kita itu muncul di beranda TikToknya dan ditonton oleh banyak orang. Nah, tadi sudah saya sampaikan, kunci-kuncinya pertama adalah teman-teman harus menentukan market yang tepat dahulu. Jadi nggak semua orang akan nonton video kita, tapi market kita yang akan nonton video kita. Kedua, lewat algoritma tadi, tingkatkan performance rating Anda. Ya, tingkatkan yang like, comment, share or save, dan retensi penonton. Nah, kuncinya tadi teman-teman supaya banyak yang nonton, bikinlah video yang berkualitas dari visual ataupun isinya. Dan jangan lupa pakai hook di 3 detik pertama. Hook itu judul, ya. Judul tuh, 3 cara dapat duit dari TikTok, ya. 3 cara supaya kulit bersih bersinar gitu ya. Makin cantik, makin cerah. Nah, itu hook teman-temannya supaya orang bisa atau mau nonton sampai habis seperti itu. Ya, kemudian apa lagi? Jam upload diperhatikan. Jangan-jangan teman-teman uploadnya jam 2 pagi, jam 3 malam, ya nggak akan ada yang nonton gitu ya. Uploadlah di jam rame, normalnya di jam 12 siang, menjelang jam 12 siang, jam 5 sore, jam 7 malam. Itu normal di weekdays-nya. Nah, di weekend atau mungkin hari-hari lain seperti bulan Ramadan ya beda lagi. Tapi yang paling bagus adalah sesuai dengan analitik TikTok. Ya di analitik TikTok itu ada jam
follower paling aktif itu ada kok. Kita cek aja analitik TikTok jam follower paling aktif. Nah, itu kalau pengen sekali sehari juga bisa. Kemudian hashtag dioptimasi pakai hashtag viral dan juga musik-musik yang lagi viral itu bisa pengaruh. Cuma gini, kalau teman-teman pusing banget mikirin, aduh banyak banget nih harus mikirin musik, hashtag, caption apa. Nggak usah pusing-pusing dulu, teman-teman fokus ke needs-nya, bikin kontennya dulu aja. Mulai dulu aja fokus ke needs-nya gitu. Supaya nanti seiring jalan teman-teman akan dapat momentum di mana video Anda yang bisa FYP. Ya gitu, semoga bisa terjawab. Siap, siap, siap. Oke, ini pertanyaan ini banyak ya teman-teman ya. Nanti bisa langsung tanyakan kalau misalnya teman nggak sempat di Zoom. Udah follow Instagramnya Kang Fadil teman-teman. Boleh ketik yang sudah, yuk ketik sudah. Yang belum, ketik belum. Nanti bisa chat ya, Kang ya. Boleh di DM di IG dulu mungkin barangkali ini saya ketik ya IG Nah saya. itu tuh IG apa atau ada yang lain WA misal. IG dulu kalau WA nanti membludak nih sendiri banyak soalnya. Nah itu IG tuh Fadil tuh follow aja nanti kalau tanya tentang TikTok itu sama Masta TikTok saya tuh belajar sama beliau ya. Saya ini rencana mau ke rumah Mas mau ke kantor gitu mau belajar itu ya. Boleh Mas, oh ya kapan ke Bandung Mas? Bulan besok ya? Iya insyaallah bulan depan insyaallah. Ada agenda. Boleh berkabar aja Mas, barangkali kita bisa ngopi bareng. Siap. Teman-teman mau kopdar nggak jadain Bandung? Ini ada request nih. Siap. Oke, mungkin cukup ya teman-teman. Oke, sebelum kita akhiri, saya mau sharing dulu ya, teman-teman ya. Oke, sebentar. Ini kelihatan nggak? Kelihatan teman-teman? Kelihatan? Mana Mas, aman kelihatan. Aman ya. Nah ini teman-teman nanti, mau diadain lagi nggak sama Mas Fadil teman-teman? Nanti kita adain tipe lebih kerucut aja ya, mungkin iklan atau organik ya, Mas Fadil ya. Nanti kita adain yang lebih kerucut lagi ya, karena ini kan global ya iklan ini ya. Nanti mungkin kita lebih ke organik ini. Oke, nah nanti teman-teman ini bulan depan kita belajar Google Ads ya. Siapa yang mau ikut belajar Google Ads bulan depan? Nanti saya undang mentor lagi ya, kita belajar Google Ads ya. Jadi itu dapat insight lagi. Kemudian untuk minggu depan kita belajar affiliate ya dan Facebook Ads. Jadi bagi Anda yang mau ikut silahkan, ini gratis teman-teman ya, gratis ya. Nah ini saya udah siapin, saya juga rencana akan siapin ya teman-teman. Jadi kita bikin klimaks semua teman-teman ya. Nah ini bagi teman-teman yang mau jadi member dari Zoom Daging, ya ini saya lihatkan teman-teman ya. Nah ini boleh di screenshot. Bagi teman-teman yang saat ini statusnya masih member gratis, Anda dapat Zoom gratis teman-teman. Jadi dapat Zoom gratis. Kemudian Anda juga dapat grup WA dan Telegram. Nah ini teman-teman ya. Nah tapi untuk rekaman, kemudian e-course sama panduan, kemudian workshop premium dan ikut komisi affiliate tanpa jualan, teman-teman nggak bisa dapat ya. Jadi kalau teman mau ikut yang nomor 3, 4, 5, 6, teman-teman harus jadi member Zoom Daging gitu ya. Nah berapa Mas investasi untuk Zoom Daging? Kira-kira berapa teman-teman? Kalau Anda mau ikut yang ini berapa yuk? Yang dapat rekamannya, dapat ininya berapa teman-teman? Berapa yuk kalau misalnya ini nih? Nih. Berapa? Udah 19. Ya, ini hanya 29.000, 290.000 nih teman-teman ya. Jadi nggak perlu bayar satu-satu dengan 10 juta, hanya dengan 290.000 Anda dapat semua. Dapat semua investasi sekali dan nggak ada biaya langganan teman-teman ya. Nggak ada ya. Jadi nanti teman-teman dapat rekamannya ya, dapat e-course dan panduan. Nah ini e-course-nya saya udah siapin, e-course copywriting for ads. Nah yang tadi teman-teman ngehook, ada yang kalau Mas Fadil bilang ngehook, nah ini Anda akan belajar ya bagaimana copywriting ya, ini kita udah siapin. Kalau Anda beli e-course di sana itu mahal banget teman-teman, ini sekitar 500 ya, 300 sampai 500. Dan ini spesial nih dari saya, nih saya kasih Facebook Ads nih, tutorialnya nih teman-teman ya. Tutorialnya Facebook Ads. Ini saya ekspor di Facebook Ads ya.
Nah, nanti untuk rekaman malam ini kita akan kasih bagi Anda yang daftar atau yang ikut Zoom daging. Nah, ini spesial bagi Anda yang malam ini, teman-teman, khusus malam ini saya kasih free gratis. Kita belajar 7 jam. 7 jam nanti di hari Sabtu dari jam 10 jam sampai jam 5 sore. Ya, kita 7 jam bagaimana jualan pakai Facebook Ads ya. Nah, bagi teman-teman yang mau ikut TikTok nanti sama Mas Fadil ya. Kemudian nanti untuk Google sama ya. Nah, ini saya kasih linknya. Ya, ini hanya 290.000. Ini saya save dulu ya, mana ya? Oh ya, save dulu ya. Saya save dulu. Nah, ini ya teman-teman. Nah, perbarui. Oke. Nah, ini nanti teman juga belajar ini ya. Nah, ini linknya. Nah, ya. Ini saya kasih linknya ya. Oke. Mana? Stop. Nah, ini ya teman-teman ya. Itu linknya. Dapat WhatsApp gratis ya. Kalau teman bingung nanti sama CS ya, customer service yang teman-teman hari ini dapat dapat ininya ya, dapat chatnya ya. Nah, itu teman-teman linknya ya. Oke, atau besok boleh ya. Nanti silakan nanti ngobrol-ngobrol aja sama chatnya. Oke, baik. Terima kasih untuk kehadirannya Mas Fadil. Oke, sebelum kita akhiri, gimana materi Kang Fadil teman-teman? Daging dahsyat luar biasa, keren. Gimana keren teman-teman? Dahsyat luar biasa. Luar biasa. Oke, yuk sebelum kita akhiri, kita foto-foto dulu yuk. Foto-foto dulu yuk. Hidupkan kameranya, silakan yuk. Hidupkan kameranya. Yuk. Hidupkan kameranya. Oke, yang mau sisiran dulu boleh ya. Mau lipstikan boleh atau mau mandi. Oke, yuk. Baik, kasih jempolnya. Siap. Oke. Oh, ini masih ini ya, Mas ya? Bentar ya. Oh, enggak ya. Oke, 1, 2, 3. Wow, luar biasa ya. Sampai 1000 ya. Luar biasa. Beri plus untuk kita semua. Terima kasih Mas Fadil, Kang Fadil untuk kehadirannya. Boleh kasih applause teman-teman buat Mas Fadil. Ya luar biasa. Nanti kita undang lagi ya Mas Fadilnya. Siap. Thank you juga Mas Andri. Terima kasih teman-teman. Insya Allah sampai jumpa lagi di lain waktu ya. Siap. Oke, makasih teman-teman. Sukses buat semuanya. Jadi bagi Anda yang mau ikut member Zoom, nanti kita buka sampai Rabu. Rabu kita tutup. Dan hari Rabu, nah ini spesial ya. Hari Rabu kita akan belajar bagaimana cara dapat uang dari affiliate tanpa jualan. Ini spesial. Nanti biar cepet. Nih, siapa yang mau dapat komisi ini? Mau nggak ada komisi ini tanpa jualan nih? Mau? Ini ada yang tembus hampir 20 juta nih teman-teman ya. Nanti kita belajar di hari Rabu. Hadir lagi silakan ya. Kita akan senang-senang. Terima kasih teman-teman. Sukses buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.